pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Yance Salambau merupakan sosok pengacara nasional terbaik, juga Ahmad Samsudin yang sebelumnya adalah anggota DPRD Sorong Selatan 3 periode, turut merasakan apa yang dihadapi masyarakat Sorong Selatan, kini maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan visi gerbang perubahan di Sorong Selatan. Demokrasi, kalau beda jangan sensi. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pemimpin sejati. Bapak Yance, Bapak Ahmad, yang terbaik yang dipilih. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pemimpin sejati. Dari Meko sampai Deng Salma, dari Temi sampai Mosware. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 yang rendah hati. Tanggal 27 November, mari kita satukan pilihan. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pasti di hati. Dari mata turun ke hati, Sorong Selatan butuh perubahan. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Senin 11 November 2024, ribuan massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan nomor urut 3, Yance Salambau dan Ahmad Samsudin, menghadiri kampanye rapat umum terbuka di lapangan Trinati, Teminabuan. Ribuan massa pendukung pasangan Yes Asa datang dari berbagai distrik yang ada di Teminabuan yang terbagi dalam 3 zona, diantaranya zona 1 Teminabuan, zona 2 Konda, Wayer, Moswaren, dan zona 3 Sawiyat Raya, Imeko Raya, Kais, Kokoda, dan Metemane. 3 pemimpin sejati. Bapak Yance, Bapak Ahmad, yang terbaik yang dipilih. Salam 3 jari. Baik, Bu Marcel, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat hari ini, kita saksikan bagaimana gelombang massa Yance Ahmad dari seluruh penjuru Sorong Selatan yang datang hari ini di bumi Teminabuan dengan gelombang besar Yance Ahmad, sehingga perahu-perahu yang berwarna lain takut mendekati di lembaga kemenangan Yance Ahmad di lapangan Trinati ini. Ya, kita akan memulai dengan acara kampanye dialogis kita di saat siang menjelang sore ini. Untuk itu, kita akan awali dengan doa untuk membuka seluruh rangkaian acara kampanye terbuka di saat siang menjelang sore. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Adela untuk membawa satu pujian mengawali untuk kita doa di saat ini. Pada bangga berdiri di tanah
langit dan bumi. Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus dan di dalam roh Allah yang kudus, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan berseluruh kami umat manusia, secara khusus bagi kami sekalian yang ada di tanah 1001 sungai di saat ini. Di saat siang hari ini, kami boleh ada dalam sukacita dalam demokrasi politik Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami di dalam sorga, sebelum kami mendengar apa yang menjadi kerinduan dan juga tujuan daripada Bapak Bupati kami yang Desa Lambau bersama dengan Bapak Wakil Bupati kami, Bapak Ahmad Samsudin, biarlah Allah memberkati kami sekalian dengan kekuatan dan kesehatan bagi kami sekalian. Dan terutama kami berdoa meminta kepadamu Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan menganugerahkan cuaca yang terbaik, mulai daripada awal orasi sampai dengan selesainya Bapak. Biarlah ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan menyatakan bahwa ada cuaca yang baik, serta perlindungan dan keamanan. Tidak ada terjadi kekacauan atau kecelakaan dalam setiap kegiatan di hari ini ya Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai ke acara yang kedua, yaitu pemotongan balon kemenangan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita. Kepadanya Bapak Yanja Salambau SMH dan Bapak Haji Ahmad Samsudin SE disilahkan. Untuk itu saya mau berangkat ke Bangka sambil berangkat di jari, sambil berdoa di dalam hati. Doa-doa kita akan masuk ke malam ini terhadap ke langit. Kita ketuk pintu langit. Lewat malam ini dan doa kita bersama kali. Kami Bupati dan Wakil Bupati Sulawesi Selatan 2024-2029 melepaskan balon kemenangan gerbang perubahan untuk Sulawesi Selatan. Semoga Tuhan memberkati seluruh usaha dan perjuangan kita. Amin. Terbangnya balon kemenangan ini, kita berharap doa-doa kita tadi berterbangan bersama balon mengetuk pintu-pintu langit untuk kemudian dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi kemenangan di tanggal 27 November mendatang. Saya akan melaporkan secara singkat kepada kita semua tentang bagaimana persiapan yang hari ini sedang kita lalui bersama, kampanye dialogis kami. Yang datang dari distrik Imeko, saya duluan. Ini distrik yang jauh. Kurang lebih ada 1.500 orang Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Yang datang dari distrik Kolda ada 300 orang Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Yang datang dari distrik Moswaren, mana Moswaren? Moswaren? Ya, ini gabungan dari Nusantara dan lokal. Moswaren ini hampir ada 600 lebih orang yang hadir. Dari distrik Bayar, distrik Bayar ini ada 500 orang yang datang, 500 lebih. Lewat berapa Bapak? Berapa? 675 Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Ya, dari distrik Taminabuan
Instruktur nomor mana? Instruktur nomor macam sedikit kah? Instruktur nomor mau apa? Ya. Instruktur muda buat ini kurang lebih ada 1.000 orang. Ya, distrik Seremu berapa? Adik Maria Simorangkir. Saya Maria Simorangkir. Saya dari Jakarta, asalnya dari Medan. Tapi saya di Jakarta. Saya datang ke sini karena saya ingin menghibur juga semua masyarakat Peminabuhan di sini, yang pastinya mendukung Bapak Yance nomor 3. Saya ingin dengar semuanya ya. Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Mantap. Yang pasti semuanya harus pilih nomor 3 karena menurut saya pribadi saya sudah, walaupun saya baru kenal sama Bapak Yance, tapi luar biasa Pak Yance bisa merangkul saya di sini karena saya baru pertama kali ke Sorong Selatan loh. Baru pertama kali saya ke sini dan saya luar biasa menikmati keindahan semuanya, keindahan alamnya. Ada yang ketemu dengan saya nggak tadi sore di mana, di sungai Sembra ya? Ada nggak yang ketemu tadi? Oh, ada. Oke. Yang pasti semuanya harus pilih nomor. Harus pilih nomor. Mantap. Biar kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Dalam kampanye rapat umum terbuka, turut hadir perwakilan Kepala Suku Imeko, Kepala Suku Tehit, Maibrat, dan Nusantara. Juga hadir Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya dan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Papua Barat Daya. Selain itu, dalam kampanye terbuka Yance Ahmad, ribuan massa pendukung juga dihibur oleh artis ibu kota Maria Simorangkir serta beberapa penyanyi lokal.
semuanya? Belum semuanya. Angkat tangan di atas. Angkat 3. Dan tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa Kami hadir di sini mewakili dan menyampaikan orasi politik kita terkait dengan perubahan. Mau ada perubahan? Saya perlu sampaikan bahwa kami hadir di sini mau ada perubahan di negeri ini, di tanah air, di 1001 sungai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian yang hadir di hari ini. Kami perlu ada perubahan. Saudara-saudara saya yang ada di Nusantara mendukung orang Jahit, ingin orang Jahit akan memimpin negeri ini. Bagaimana orang Jahit memimpin negeri ini? Yang asal dari 1.000 sungai adalah Bapak kita yang kita semua kenal, yang saya hormati, Bapak Bupati Sorong Selatan, Bapak Yance Salamau, dan juga Wakil Bupati Bapak Ahmad Samsuri. Kedua orang ini telah dipilih dan disetujui oleh negeri ini bahwa mereka akan memimpin negeri ini. Para pendukung dan simpatisan Yance Ahmad, kita ketemu pada rapat terbuka, kampanye terbuka di lapangan Trinity. Mau kita menang? Pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Beliau ini adalah orang yang punya pengalaman. Pak Yance sebagai promosi pengacara tentunya selalu berhubungan dengan aparat pemerintahan juga, ya. Pada saat mereka melakukan pemeriksaan atau mendampingi pejabat-pejabat yang tentunya bermasalah dengan hukum. Jadi Pak Yance punya pengalaman di dalam pemerintahan. Jadi bukan tidak punya pengalaman di pemerintahan. Kemudian wakil sendiri 3 periode di DPRD. Tentunya mengetahui persis bagaimana birokrasi, bagaimana kita ingin merubah Sorong Selatan ini yang tidak kita inginkan janji-janji saja, ya, janji-janji yang selama ini tidak ada perubahan. Nah, mari kita dukung nomor 3 Yance Ahmad untuk menuju perubahan. Kita ingin perubahan. Pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak kabupaten ini berdiri, awal mula kabupaten ini berdiri, kita dipimpin oleh orang Nusantara, Bapak Oto Hialau, yang menaruh fondasi pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Tanah dan orang Jahit menerima, mendukung secara penuh beliau memimpin selama 2 periode. Selanjutnya dipimpin lagi oleh Bapak Samsudin Anggiluri SE, putra Imeko. Tanah dan orang Jahit menerima, mendukung, tidak ada rasa iri kepada mereka. Betul. Bahkan saudara-saudara kita dari Maibrat yang menduduki posisi strategis di pemerintahan, tanah dan orang Jahit menerima, tidak ada rasa iri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Nusantara, keluarga besar TI, keluarga besar Imeko, keluarga besar Maibrat, mari kita tunjukkan, kita buktikan, berikan tanda terima kasih kepada tanah dan orang TI untuk kita bersama-sama mendukung dan memilih putra terbaik TI, Bapak Yance Salamau SH.MH, selaku putra pertama yang menjadi Bupati Sorong Selatan periode 2024-2029. Setuju perubahan. Jadi
saya ini keterwakilan juga berbicara. Jadi saya mau sampaikan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di dalam tanah Tehit ini. Kalau ada orang baru datang pasti dia minta permisi bahwa saya mau bikin rumah di tempat ini. Begitu toh? Dia harus minta sama orang yang punya tanah. Jadi Bapak Yanci ini kan orang punya Pemina Puang ini, Tehit ini. Kalau tidak mau pilih beliau jadi bupati, tidak usah bilang kami punya tanah di tempat ini. Kami orang dari sana, kami punya hati juga bahwa kami punya keterwakilan yang ada di situ, namanya Ajah Mas Samsudin. Minta maaf, Ajah Mas Samsudin ini dia kan keterwakilan Muslim kami di Bokoda sana. Minta maaf, kita bukan bicara agama dan lain-lain, tidak, tapi kami punya hak. Kalau ada Muslim, ada Kristen, kemudian ada Kristen, ada Muslim, supaya toleransinya bisa jalan. Karena kami di Bokoda bilang bahwa agama keluarga. Jadi itu yang kami punya niat bahwa yang Ahmad harus jadi bupati dan wakil bupati supaya kita saling menghargai kedua toleransi agama ini. Karena di Kabupaten Sorong Selatan ini ada semua kandidat yang tidak sama kayak nomor 3. Sepakat toh? Hari ini kita sepakat bahwa yang Ahmad harus jadi bupati dan wakil bupati di Sorong Selatan ini. Amin, saudara. Jadi yang Ahmad kita mengatakan maju, yang Ahmad bangkit, yang Ahmad menang lantik. Oke, yang Ahmad, yang Ahmad, yang Ahmad, menang lantik. Bapak Bupati yang saya hormati, Pak Wakil, Bapak sekalian yang saya banggakan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika politikus, ketika calon menawarkan diri untuk dipilih pada tanggal 27 November nanti, tentu kita tidak memilih begitu saja, apalagi memilih dengan pakai uang. Kita sudah lama dibodohi, memilih kemudian dikasih uang, setelah dia menjabat dia hilang. HP-nya diganti, mobilnya dia pakai kaca rimen. Karena itu PKS sudah mempertimbangkan, kemudian memilih Yance Salambau dan Pak Ahmad Samsudin. Pak Yance ini kita sudah tahu dia adalah praktisi hukum, dia mengerti aturan, sehingga Sorong Selatan ini akan ditata dengan aturan yang baik. Masyarakatnya akan hidup dengan tenang, dengan aman. Kemudian Ahmad Samsudin, anggota Dewan 3 periode, tidak punya mobil. Dia hanya ke kantor pakai motor. Itu setuju. Bukan yang lain, yang harus siapa? Lalu maju. Ya. Kalau dia punya visi mencerdaskan, maka Ahmad Samsudin bukan hanya ngomong. Dia sudah membuat lembaga pendidikan, Yayasan An-Nur, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi kalau mereka ngomong akan mencerdaskan daripada warga Sorong Selatan, itu benar adanya. Karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, pada tanggal 27 November nanti kita datang di TPS dan kemudian kita memilih nomor 3. Kita memilih nomor 3. Kita memilih nomor 3. Sebelum kita keluar dari rumah, yang muslim sholat sunnah dulu, minta petunjuk kepada Tuhan. Mudah-mudahan beliau berdua dilantik. Yang Nasrani, yang agama lain berdoa dulu dengan petunjuk Tuhan, maka akan ada tanda-tanda heran di Sorong Selatan, yaitu dilantiknya Bapak Yance Salambau dan Ahmad Samsudin menjadi bupati dan wakil bupati Sorong Selatan 2024-2029. Yakin? 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 Baik. Shalom! Shalom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua. Bapak Ibu butuh perubahan. Butuh perubahan. Negeri ini, Tembilabuan ini sudah kurang lebih 25 tahun. Tetapi wilayah ini sangat tertinggal. Setuju? 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 Kalau ingin perubahan harus pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Tadi kepala kampus semua sudah sampaikan, itu saya merasakan pertama kali. Kami dari Partai Demokrat atas rekomendasi dari DPP Partai Demokrat mempercayakan putra terbaik dari Tembilabuan, yaitu Pak Yanti Salambau, untuk maju pilkada dan memenangkan pilkada tanggal 27 nanti. Setuju? 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 Demokrat tidak pernah salah memilih calon yang baik. Demokrat selalu memilih calon terbaik. Dan salah satu putra terbaik yang ada di Tembilabuan adalah saudara Bapak Yanti Salambau. Bapak Yanti Salambau orang yang sangat religius, orang yang sangat baik, sangat luar biasa. Masalah hukum jangan ragukan Bapak Ibu. Beliau pengacara nasional. Beliau adalah satu pengacara nasional yang terbaik. Amin. Saat ini berlaung berpasangan dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah Pak Ustadz terbaik 3 periode di DPR. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu. 3 periode di DPR. Beliau juga sangat tahu tentang masalah pembangunan di Sorong Selatan. Beliau putuskan untuk maju wakil bupati karena beliau tahu sama sekali tidak ada pembangunan. Setuju? Setuju? Bapak Ibu, keluhan Bapak Ibu semua kita Partai Demokrat sudah dengar. Bapak Ibu tolong dengar. Kita punya ketua umum Pak AHY, Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau adalah putra terbaik bangsa ini yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pembangunan dan Infrastruktur. Beliau Menteri Pembangunan dan Infrastruktur. Itu putra terbaik dari Partai Demokrat. Bapak Ibu tidak salah pilih. Apabila besok pilih Pak Yanti sebagai bupati dan menjadi pemenang, maka keluhan Bapak Ibu semua akan terjawab. Menteri PU adalah Partai Demokrat. Menteri PU itu Partai Demokrat. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu dengan kandidat nomor 3. Yang saat ini adalah Pak Yanti Salambau dan Pak Ahmad. Jadi kita semua rapatkan barisan. Jangan ragu. Jangan ragu. Harus yakin dan percaya bahwa tanggal 27 kita harus menang. Setuju? Setuju? Pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor 3. Pasangan Yanci Ahmad maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan diusung 2 partai politik, diantaranya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam orasinya sebagai perwakilan dari DPD Demokrat, Martinus Nasarani mengatakan, selama 25 tahun Tembilabuan tertinggal dan kini butuh perubahan. Rekomendasi yang diberikan Partai Demokrat merupakan rekomendasi terbaik kepada Yanci Salambau dan Ahmad Samsudin sebagai putra terbaik di Sorong Selatan. Yang hari ini hadir untuk siap memastikan perubahan Sorong Selatan jauh lebih baik dari hari ini. Yang sama-sama kami hormati Ketua DPD Demokrat Papua Barat Daya, saya punya kakak Bung Martinus. Kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih telah jauh-jauh datang dari kota Sorong untuk memastikan Yanci Ahmad besok menang di Pilkada 2024 kali ini. Tadi beliau sudah bilang toh,
yang dari Ambon, yang dari Nusantara. Kalau beliau sudah bilang di sini, itu artinya kita siapkan untuk menangkan Yanja Ahmad. Siap? Siap! 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 Yang sama-sama kami hormati, kami cintai, yang jauh-jauh datang dari Kota Sorong, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Barat Daya. Kami beri aplaus kepada Bapak Haji Muhammad Taslim Esos MPD, anggota DPRD Provinsi Papua Barat, yang baru saja menyelesaikan priorisasi beliau di DPRD Sorong Papua Barat. Yang sama-sama kami hormati, kita punya orang tua, tokoh masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan yang hari ini membersamai kita dan memberikan restu kepada kita untuk siap jabat, siap pimpin Sorong Selatan 5 tahun yang akan datang. Kita ingin melihat 5 tahun ke depan Sorong Selatan akan mengalami perubahan yang besar. Setuju? Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya dan Kakak Yance Salambo SHMH hadir untuk memastikan kita ingin mengubah wajah Sorong Selatan 5 tahun yang akan datang. Dari sisi infrastruktur, kepada masyarakat saudara-saudaraku dari yang ada di Ineko, kami baru saja melakukan keliling dari Kais Tapuri sampai ke Kampung Tarof. Kita menyaksikan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Ineko, dan saya dan Kakak Yance Salambo punya komitmen. Kita ingin membuka isolasi konektivitas dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung Klamit sampai ujung Atorik Karilik. Kalau akan bikin jalan sambung. Dan suatu saat nanti, tunggu saudara-saudara yang ada di Ineko sana, cukup tahan ojek dan pulang ke kampung. Ini bukan mimpi, Bapak sekalian. Tadi sudah disampaikan sama Bung Martinus tadi. Hari ini kamu ragu apa lagi? Ketua DPP Demokrat Bung AHY itu ada Kemenko Infrastruktur yang ada di Jakarta sana. Kakak Yance tinggal angkat telepon saja, telepon barang selesai. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada debat kemarin, saya dengan Kakak Yance Salambo dengan berani memberikan komitmen bahwa kami ingin membuat sejarah yang akan menembus konektivitas jalan sampai kini adalah kami dan Kakak Yance Salambo. Dan kami punya komitmen juga. Kami akan menyelesaikan sisa komitmen untuk menghadirkan DOB Ineko yang akan datang. Amin. Siap dong? Siap. Siap. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kami hadir sekali dan dengan datang dengan komitmen itu. Yang kedua, kami ingin mengubah wajah pendidikan Sorong Selatan yang hari ini, mohon maaf, IPM kita masih jauh di bawah. Tingkat partisipasi masyarakat kita masih jauh di bawah mengenyam pendidikan. Komitmen kita ingin menjadikan Sorong Selatan menjadi kota pendidikan utama di Papua Barat Daya. Dan yang ketiga Bapak sekalian, kita ingin mengubah wajah Sorong Selatan menjadi kota kesehatan terkemuka di Papua Barat Daya. Ya, setuju tidak? Dan ada mimpi kita selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Kita ingin suatu saat nanti Sorong Selatan menjadi salah satu kabupaten the next Raja Ampat. Kalau hari ini orang dari luar negeri datang langsung ke Raja Ampat, kita punya mimpi Bapak Ibu sekalian. Nanti masyarakat orang datang suatu saat kita menjadi destinasi utama pariwisata di Papua Barat Daya. Amin. Hari ini kita punya potensi yang sangat luar biasa. Sungai-sungai kita yang begitu sangat cantik, tapi hari ini pemerintah kita tutup mata. Saatnya kita bangun. Saatnya
kita cintai. Betul. Untuk menjadi kabupaten yang kalau Kakak Yance bilang kota sekelas dunia yang dong lihat ada di Eropa sana. Betul. Kakak yang sering keluar negeri jadi dia sering diskusi dengan kita. Ya. Dan terakhir Bapak saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yance Ahmad informasi dari Tumpeng Kakak Martinus tadi. Beliau sampaikan ada LSI, Lembaga Survei Indonesia baru saja merilis hasil survei terakhir. Yang jauh masih ada di atas. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Di atas. Yang jauh masih kancing kemenangan. Amin. Dapur rahasia satu saja. Kekuatan Yance Salambau pada 2020 kemarin independen 12.700 orang kunci. Tambah dengan kekuatan PKS, tambah dengan kekuatan Demokrat, fix tongkat tidak akan 15.000 kemenangan 27 besok. Saya ingin sampaikan, hari ini paslon kita ada 5. Siapa yang bisa menggapai angka di atas 10.000 dia akan besok menang. Dan saya mau sampaikan di antara semua paslon yang ada, tidak ada satupun paslon yang pernah dapat angka historis di atas 10.000 kecuali Kakak Yance. Jadi kamu santai saja, ya. Hari ini kau sudah punya mapping kekuatan di kampung-kampung, di distrik-distrik. Saya minta satu saja, jaga semua basis sampai 11 hari ke depan. Ya. Jaga basis kita. Jaga basis kita yang ada di Komnas siap. Jaga basis kita yang ada di Moswaren siap. Jaga basis kita yang ada di Kaisdara siap. Kita sudah menang di Kaisdara. Jaga basis kita yang ada di Wayet. Limit 1. Wayet siap menang. Limit 1. Jaga basis kita di jantung kota Tinabuan. Sampai sampai hari ini Tinabuan milik Yance Ahmad. Jaga basis kita di Sawet Raya, Seremok, Saifi, Salma. Siap tidak? Siap. Ya. Seremok, Salma, Kor. Siap ya? Siap. Terakhir saya ingin pastikan kemenangan itu. Kemenangan itu ingin kita pastikan besok di daerah Inan Watan. Ada di sini Inan Watan. Kemarin kita datang dari Inan Watan. Saya mencium aroma kemenangan di distrik Inan Watan. Saya mencium bau kemenangan itu di distrik Kais. Betul. Saya merasakan aroma kemenangan itu di distrik Matemani. Saya merasakan aura kemenangan itu di distrik Kokoda. Tinggal satu lagi. Tanggal 21 besok saya dengan Kakak Yance akan datang ke distrik Kokoda Utara untuk bisa mencium aroma kemenangan di distrik Kokoda Utara. Dan sekarang pertanyaan kamu yang digabung di distrik Tinabuan, kalau semua distrik ini sudah siap untuk memenangkan Yance Ahmad, baru Tinabuan kabarnya bagaimana? Tinabuan kabar bagaimana? Tinabuan mana? Kita siap menang untuk Tinabuan. Saya minta kepada semua, target kita 7.000 suara Tinabuan. Yance Ahmad akan bungkus di 2020. Terakhir Bapak Ibu sekalian, menutup seluruh orasi saya pada sore hari ini, saya minta kepada kita semua, 27 November adalah hari yang paling penting bagi kita masyarakat Sorong Selatan. Jangan pernah gadaikan satu suara kita untuk masa depan Sorong Selatan. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, adik kakak, tiga jelas. Hitungan hormat 3 jelas. 27 November besok, ketika kita salah menentukan sikap, Bapak Dorang akan salah belok. Karena pilkada 2027 ini adalah persimpang jalan. Dorang belok kiri,
kiri atau orang mau belok kanan. Hari ini kita mau perubahan atau tidak? Mau! Kita mau perubahan atau tidak? Mau! Kalau kita ingin perubahan, saya minta kepada semua, amankan, pastikan orang punya kakak, orang punya adik, orang punya ipar, orang punya nenek, orang punya kakek, orang punya tete yang ada di kampung di kota distrik Ternabuan. Pastikan, jangan lupa pilih nomor urut berapa? Nomor urut 3 insya Allah akan menjadi bupati ketiga di Sorong Selatan. Tuhan telah memberikan mukjizat kepada kita pada saat kita mengambil nomor penjagaan baru. Amin. Ya, setelah Otowi Yahweh meletakkan pondasi pembangunan di 5 tahun pertama Sorong Selatan, dilanjutkan dengan Dr. Kakak Samsudin Angluli, melanjutkan Dr. Dinding, dan terakhir Tuhan memberikan nomor antrian selanjutnya pada nomor antri kemarin tercabut. Nomor urut berapa? 3. Itu berarti Tuhan sudah kasih tunjuk. Yang lain kamu tunggu antri dulu. Betul tidak? Setuju. Karena nomor antrian ketiga setelah kakak Oto, kakak Samsudin, nomor antrian ketiga terhadap orang lain. Bung Janjen sama Bung. Ini dosu pulang dari kampung saudara separuh. Dosu teses banyak yang rumah. Dosu saudara-saudara dari Pura kita Ongire. Bisa pada kakak satu. Itu bahasa itu saya bawa sampai hari ini. Saya kakak satu dari Pura kita Ongire. Dan bisa ke kita. Kais Tapuri. Kais Tapuri. Mungkin kalau ada beliau ada di sini. Beliau bilang begini. Kalau kalian mau bangun rumah baru di Sorong Selatan, kalau mau bangun rumah baru di Sorong Selatan, jangan pakai kayu lama. Kalau mau bangun rumah baru di Sorong Selatan, kamu jangan pakai kayu yang langsung pakai pisau. Hormat, kamu kata-kata bisa bawa keliling Sorong Selatan. Amin. Jangan pakai kayu lama. Pastikan kayu baru kamu sekarang bagus supaya rumah jadi cantik. Siap, Bre? Siap. Terima kasih banyak. Kata-kata sangat inspirasi saya bawa keliling Sorong Selatan. Terima kasih. Lada 3 semua tangannya di atas, semua tangannya di atas, semua tangannya di atas. Yang jaman, jaman, yang jaman. Siapa satu kali lagi? Angkat tangannya lagi. Yang jaman, yang jaman, yang jaman. Terakhir, masih bisa dong? Masih. Ya jaman, ya jaman, ya jaman. Terima kasih. Waktu saya kembalikan hormat kita semua. Salam. Selamat siang, sore, salam sejahtera untuk semua. Salam kemenangan dan salam perubahan untuk Sorong Selatan dan salam kita kembali. Sebagai calon wakil bupati, Ahmad Samsudin dalam orasinya mengatakan, Yes Asa berkomitmen membangun infrastruktur jalan menuju Imeko dan merubah Sorong Selatan sebagai kota pendidikan utama. Yes Asa juga akan merubah Sorong Selatan yang telah dikenal sebagai kota 1001 sungai menjadi destinasi utama di Provinsi Papua Barat Daya.
Sorong Selatan. Yang tidak ingin perubahan silakan tinggal lapangan ini. Ya, kita benar-benar harus merubah wajah Sorong Selatan. Saya dan saudara wakil kita berkeliling satu Sorong Selatan. Persoalan-persoalan yang kita dapati ini persoalan-persoalan yang menyiksa, bukan persoalan yang gampang. Bagaimana saudara-saudaraku yang ada di Imeto? Mana Imeto? Kami sudah punya jalan masuk atau belum? Coba ulang. Kami sudah punya jalan masuk atau belum? Kenapa belum? Saya juga tidak tahu, bingung. Padahal barang itu gampang saja. Setuju, sangat gampang. Khusus saudara-saudaraku yang ada di Meko. Kalau hari ini ada yang mengatakan saya akan balas dendam ke Meko, dalam rangka apa saya balas dendam ke Meko? Coba tanya dulu. Katanya kalau saya jadi bupati saya balas dendam ke Meko. Karena mungkin. Kalau pribadi mungkin ya, tidak juga. Imeto, Imamata menemani KS Kokoda Utara. Pastikan Janji Ahmad akan bangun jalan terus. Kamu tidak akan lagi pakai lombok. Catat itu. Lombok hanya digunakan untuk mencari nafkah, bukan sebagai alat transportasi dan untuk datang ke terminal uang. Catat itu. Ya, lombok hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk alat transportasi. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana jalan untuk kamu. Kalian terlalu menderita untuk Imeto, ya, kamu terlalu menderita. Masa depan kamu saya pertaruhkan, kami akan buat menjadi nyata. Ya, jangan lagi Imeto di Imeto, betul toh? Minta maaf saya bicara ini dan salahnya adalah orang Imeto sendiri. Mereka bilang kita sudah cukup, Imeto tipu. Imeto tipu. Imeto tipu. Tersalah. Barang ini tersalah. Tersalah toh? Betul-betul tersalah kan? Ya memang benar ini. Kita hajar. Kalau kita hajar syaratnya kalian harus coblos nomor? Iya. Coblos nomor? Iya. Coba Imeto saja. Imeto, coblos nomor? Iya. Coblos nomor? Iya. Kamu yang mau suara, mana mau suara yang angkat tangan dulu? Aku ajar kenapa angkat tangan? Muswarin saja. Bapak muswarin, oh, Bapak muswarin, saya salah. Bapak Raja hormat. Mana muswarin angkat tangan? Abang Rusli, ya Bapak mana? Muswarin butuh berbuat tidak? Butuh berbuat tidak? Tais darat mana tais darat? Tais darat juga perlu perjuangan. Tais darat udara itu cocok untuk kita. Saudara Denso. Iya, pasar Deso. Itu kalau pasar Deso di Darat itu pasang 2 jam saja baru sudah terkena. Saya sangat heran pemerintahan kita hari ini. Belum lagi yang lain yang untuk semuanya itu kita perlu merubah pemerintahan ini secara total. Setuju? Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita harus rubah secara total? Karena hari ini orang-orang yang berada di pemerintahan ini adalah pelaku
Pelaku bagaimana Sorong Selatan tidak maju-maju. Mengerti dong? Mengerti? Kenapa tidak maju-maju? Bukan salah bupatinya saja, tetapi yang nomor-nomor lain juga salah. Ya, mereka punya andil yang besar untuk Sorong Selatan tidak maju. Dan pada kepemimpinan kami akan hentikan, kami akan bersihkan, ya, kami akan tempatkan orang-orang yang berkualitas, yang mengerti bagaimana merubah Sorong Selatan, yang mengerti bagaimana membangun Sorong Selatan, yang mengerti bagaimana membuat anak sekolah menjadi bebas SPP, yang mengerti bagaimana Bapak Ibu saudara bebas rumah sakit. Kita butuh orang-orang yang brilian, yang punya pemikiran untuk membangun Sorong Selatan, untuk melihat penderitaan masyarakat Sorong Selatan. Ya, dan itu hanya ada pada nomor berapa, saudara? Ada pada nomor berapa? Inilah yang datang dengan tagline atau dengan moto Gerakan Bangkit Sorong Selatan. Ya. Untuk merubah Sorong Selatan, kamilah yang punya niat membangun Sorong Selatan. Tidak ada pada yang lain. Yang lain kami, ya nanti kita datang, kita jadi wakil, kita begini. Mereka selama ini di mana? Ya? Mereka tinggal dengan saya di mana ada yang datang tidak? Tidak di sana di Sesna. Mereka di mana? Di mana? Sesna. Baru hari kita bilang bangun Sorong Selatan. Dibuka tidak itu? Dibuka tidak? Betul bilang begini, kan bisa tahu. Bagaimana? Coba yang kepala kampung persiapan, saya paling sangat sedih dengan kalian yang kepala kampung persiapan. Angkat tangan yang kepala kampung persiapan. Kalau perlu kamu tanya lagi, dia punya istirahat jangan sini angkat tangan. Saya mau tanya, waktu kamu dilantik di gedung apa ini? Gedung Putih, dilantik ya? Benar-benar dilantik dong. Kamu berdiri baru baca SK tidak? Lalu kamu pulang, kamu bikin pengucapan syukur tidak? Bersyukur Tuhan karena tadi dilantik sebagai kepala kampung. Betul tidak? Kamu ada kota pagi bikin pengucapan syukur tidak? Bapak Ibu sekarang, mengapa saya maju 2 kali? Ya, karena hanya ingin merubah Sorong Selatan, karena hanya ingin melihat kamu tuh tersenyum. Kamu tersenyum, tidak bangun pagi pikirin ombak kah, angin timur kah, ada BBM kah untuk kalian di Meko. Kamu tidak sepikir Tuhan ketika saya memimpin. Kami siapkan jalan masuk. Tadi dari DPD bilang, DPD Partai Demokrat, AHY itu ketua umum kita. Setuju. Ini dia adalah Menteri Koordinator bidang infrastruktur macam-macam dan perumahan macam-macam. Dialah yang membawahi Kementerian PUPR, Dinas PU-nya Kabupaten Sorong Selatan. Dialah yang membawahi. Dan kami tahu cara bagaimana bisa berbicara dengan AHY. Catat itu. Janja Salamau tahu bagaimana bisa berbicara dengan AHY. Pada saatnya kami akan membawa semua dokumen infrastruktur jalan yang belum selesai. Saya akan dibawa dan bertemu dengan AHY. Bapak Ketua, saya minta ini segera ditanggapi. Kita Sorong Selatan butuh pembangunan ini. Kita butuh jalan ini. Saya minta Bapak, kita
karena pemerintahnya tidak mau, maka yang kalian hadapi adalah satu. Tahu Jakarta sama sini. Kau tidak tahu Jakarta, siapa kasih jalan di sana? Jadi, Bapak Ibu saudara, kita mau goyang lagi tidak nih artis-artis kita ini? Mau? Kalau kau tidak goyang, saya suruh orang di Semarang yang ditambah. Ya. Betul. Betul. Kemudian kepada adik-adikku yang hari ini berdoa untuk mendapat pekerjaan di PNS atau ASN. Langkah pertama yang saya berjuang, catat ya, saya akan berjuang bagaimana Sulawesi Selatan standar nilai diturunkan, tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan seluruh Indonesia. Ya, kita akan berjuang untuk itu. Lebih lagi, saya akan berjuang bagaimana Sulawesi Selatan itu dikasih kuota dengan pembagian ada pada bupati. Sekalipun orang yang berbicara ini hal yang tidak mungkin, tetapi negara ini memiliki kebijakan. Negara ini diatur oleh aturan yang dibuat oleh manusia. Ya, kita akan berjuang untuk mendapat hak itu, sehingga kita bisa menata bagian Imeko Setian yang harus kita rebut, bagian Moswaren, Gais Darat, Satma, Fogor, bayar lagi, ya bayar lagi, Saifi, Seremu, saya harus memiliki posisi yang sama. Kita berjuang, tidak ada cerita bilang barang itu tidak mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Ya, kalau pemimpinnya berani. Terima kasih kakakku. Bapak Ibu saudara sekalian, terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Bapak Ibu saudara-saudara menghendaki perubahan, catat tanggal 27 November. Tanggal berapa Bapak Ibu saudara-saudara? Tanggal berapa? Sebelah kanan saja. Tanggal berapa? Coblos nomor? Coblos nomor? Ini betul ya? Coblos nomor? Sebelah kiri. Tanggal 27 coblos nomor? Coblos nomor? Kita sudah di atas langit. Dan kita bertahan saja. Lembu yang lain. Bertahan saja. Tidur bangun. 14 kali tidur bangun. Selesai. Game over yang lain. Everybody. Everybody has to know that game over. Kita kasih selesai. Kita bikin selesai untuk kemajuan Sulawesi Selatan yang lebih baik, tidak hanya baik, tapi tetapi terbaik dan gemilang. Iya, hasilnya mereka lagi Bupati. Bupati juga belum sih. Saya ini Bupati, dan saya paling takut dia. Saya takut orang samanya kalau dia bilang stop. Ini yang saya rasa heran. Tidak boleh.
kali. Dapat tidak? Boleh berapa? Boleh ya, Bapak Ibu belum dapat, tapi permasalahan itu harus berapa dong? Ini hal yang tidak benar. Ini kepemimpinan yang tidak benar, yang sangat buruk. Kalian kalau kalian gugat bupati di pengadilan terkait dengan DPP, itu kalian menang. Mau kita gugat tidak? Mau tidak? Mau tidak? Tidak usah. Nanti saya jadi memaksa sembahyang, jadi kamu tidak usah gugat lagi. Ya, sedia. Itu hal yang harus kita perhatikan. Kenapa di Sesna sana pada hari kerja banyak ASN ketemu di Kalimasuk? Ini ketemu di Kalimasuk, ini mau di dalam kota Sorong. Bukan hari Jumat 1, hari Senin pagi ketemu di Kalimasuk. Baru ada nyambung ke Kementerian, ada ke Sorong lagi. Ya, yang begini-begini adalah akibat dari pemerintahan yang tidak bagus. Besok kami akan menjadikan Sorong Selatan sebagai pemerintah yang berwibawa. Harus kita buat pemerintah yang berwibawa. Bapak Ibu saudara-saudara yang tadi saya tidak lanjutkan, bagaimana bisa surat keputusan bupati tentang kampung persiapan, kepala kampung persiapan, tetapi kasihan, ternyata SK itu hanya dibawa disimpan baik-baik saja. Betul kan? Kamu simpan SK itu baik-baik saja kan? Kamu takut robek kan? Saya itu sedikit ya. Hasilnya saya masih moral. Khusus saudara-saudara Nusantara, kamu jangan takut, jangan khawatir. Kami ada juga untuk kamu. Ya, kami ada juga untuk kamu. Kami paham benar apa yang perlu untuk kamu. Dan kami paham benar apa yang perlu untuk OAP. Kita paham hal-hal seperti ini. Saudara-saudara yang Nusantara yang tidak saya sebut, tidak usah khawatir dan ragu. Ada yang pemuda? Ada tangan yang pemuda? Yang semua orang ada tangan. Saya lihat. Ada pemuda ada tangan. Pemuda ya. Percayakanlah masa depan kamu kepada kami. Kami tanpa memerintah pun dari sebuah konsep bagaimana membangun pemuda. Saya bangun 3 lapangan, 2 lapangan voli dan 1 lapangan basket. Saya bangun pasang lampu. Itu salah satu konsep membangun. Pada saatnya, pemuda-pemuda, adik-adik sekolah, kami akan dalam waktu yang singkat, saya mau buat, kalau bisa buat lagi, minggu kita buat sudah kan? Setuju, lomba lari 5 km. Kemudian kamu oke, supaya nafas kuat untuk berlari. Kalau pemuda yang juara, kami kasih modal untuk berusaha. Kalau anak sekolah yang juara, kita bebaskan SPP sampai ke perguruan tinggi. Ini bukan konsep yang mahal-mahal. Ini konsep yang paling gampang. Ya, jadi kalau kita bikin lomba lari 5 km, kamu stop minum dari sekarang. Kan? Daripada kamu sampai tengah-tengah pulang sampai jalan. Kalau kamu langsung kamu masih di tengah-tengah, jangan sampai 3 kilo, bagi 3 meter di depan langsung. Lepu, kasihan. Ya, jadi stop minum. Ya, jadi pemuda, kamu hari ini mari siap fisik, siap diri, siap mental, siap otak. Kita bangun Sorong Selatan secara bersama-sama. Kita memiliki konsep untuk bagaimana membangun kamu. Saya akan menggunakan
terlibat secara aktif. Kami punya cara bagaimana menjadikan kamu terlibat secara aktif. Pilih nomor 3. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tanggal 27 November. Dalam orasinya, Yance Salambau mengatakan, Yes Asa maju dengan moto sebagai gerakan bangkit untuk perubahan Sorong Selatan. Yes Asa hadir untuk membangun Sorong Selatan dengan merubah semua penderitaan masyarakat Sorong Selatan. Dari mata turun ke hati, Sorong Selatan butuh perubahan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Yance Salambau dan Ahmad Samsudin diusung oleh 2 partai politik, diantaranya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan Yes Asa maju dengan harapan membawa perubahan di Sorong Selatan. 3 pilih